Oke. Berkaitan dengan pembahasan perusahaan atau perseroan terbatas, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan perseroan terbatas, yaitu nama perusahaan. Ya, ini sangat berkaitan erat juga dengan merek, paten, kemudian hak cipta dan lain sebagainya sebagai bentuk hak kekayaan intelektual. Ya, oke. Kita bahas dulu pertama nama perusahaan. Nama perusahaan itu sangat penting ya untuk membedakan dengan perusahaan lain. Ya, nah Anda harus bisa membedakan mana paten, mana merek, mana nama perusahaan. Nama perusahaan sering dicampur baurkan di dalam pembahasan di dalam bisnis begitu ya. Itu sering disamakan. Walaupun memang ada merek yang sama namanya dengan perusahaan, ya, tetapi sebetulnya guna dan manfaatnya itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk nama perusahaan adalah untuk membedakan dengan perusahaan lain, ya. Untuk syarat-syaratnya Anda nanti bisa baca di Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya. Itu syarat apa yang mesti dipenuhi dan yang seperti apakah yang bisa digunakan untuk nama perseroan terbatas. Yang jelas bukan nama orang. Ya, tidak boleh nama orang karena ini adalah bukan persekutuan tapi perseroan. Kemudian merek, berkaitan dengan merek, ini untuk membedakan merek itu digunakan dan penting digunakan untuk membedakan antara barang-barang lain yang sejenis dari perusahaan yang lain. Ya, misalnya produknya adalah pembasmi serangga misalnya begitu. Ya, bentuknya cair dan aerosol misalnya. Nah, dari perusahaan yang berbeda itu menggunakan merek yang berbeda. Yang satu mereknya A, yang satu mereknya B. Misalnya yang satu Baygon, yang satu misalnya apalagi ya, saya nggak tahu tuh namanya. Tapi ada merek lain gitu. Dari perusahaan yang berbeda. Merek ini untuk benda-benda atau barang-barang yang sejenis tetapi diproduksi oleh perusahaan lain. Itu untuk hampir semua produksi mempunyai merek tersendiri dan mempunyai produksi yang berbeda dengan kualitas dan keunggulan yang berbeda-beda. Ya, oke. Ini penting sekali untuk memasarkan hasil produk dari sebuah perusahaan, ya, atau sebuah perseroan berkaitan dengan kualitas dari barang yang digunakan maka pada merek. Nah, nanti lihat dalam undang-undang merek, ya. Undang-undang merek itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nanti dilihat itu yang paling terbaru, ya, untuk merek. Ini sebetulnya adalah hak eksklusif, ya, yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu, ya, untuk jangka waktu tertentu. Nah, lihat di Undang-Undang Merek jangka waktunya umumnya adalah 10 tahun sampai 20 tahun, ya. Nah, itu untuk keperluan penggunaan merek untuk diri sendiri, ya. Atau bisa juga nanti merek itu diserahkan kepada orang lain, ya, untuk menggunakan dengan konsep jual beli merek, ya. Berarti dijual ke perusahaan lain merek itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah paten berkaitan dengan ini, ya, paten. Nah, ini biasanya paten itu berkaitan dengan hasil baru, ya, yang dilakukan oleh penemu, oleh orang gitu ya, atau cara kerja baru atau perubahan baru atau teknologi baru sehingga berpengaruh terhadap proses dalam menghasilkan sesuatu, ya. Misalnya cara kerja atau misalnya menemukan cara kerja tertentu, kemudian mesin tertentu yang menghasilkan produk yang sama tetapi dengan cara yang berbeda, ya. Ini disebut paten. Dan paten juga memiliki masa tertentu, ya, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini juga sama, dibatasi 20 tahun, ya, patennya berakhir dan harus diserahkan kepada kepemilikan publik, ya. Untuk paten dan merek, ya, maka ada perbedaan. Pada merek
Ini berkaitan dengan keunggulan suatu produk, sedangkan pada paten pada individunya yang menemukan. Maka untuk itu pada paten ada pembayaran atau penerimaan royalti dari hasil penemuannya itu sebagai bagian dari keuntungan pribadi si penemu. Ya, oleh karena itu sebagai benda, paten maupun merek dapat diperjualbelikan. Ya, nah kalau dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai paten, di situ ada pengertian atau definisi tentang paten, ya, yaitu hak eksklusif, hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilik, ya, atau diistilahkan di situ adalah inventor, ya, atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Dia melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Ya, misalnya sebuah perusahaan jamu, misalnya dia punya tim peneliti yang didanai, disokong untuk melakukan penelitian agar menemukan bentuk jamu baru yang lebih modern, kemudian itu dipatenkan. Ya, maka perusahaan yang mensupport itulah yang memegang hak paten. Ya, hak paten misalnya contohnya, kenapa mesti dibatasi? Karena ada yang berkaitan dengan kepentingan publik, itu hanya 20 tahun. Misalnya di bidang obat-obatan. Ya, orang awam sering menyebut atau meminta obatnya obat paten gitu. Sebetulnya di dalam perspektif hukum, obat paten itu adalah obat yang masih, kenapa mesti kita bayar mahal untuk obat yang paten? Karena masih dalam masa waktu 20 tahun. Ya, kita harus membayar royalti pada pemilik paten. Makanya obat paten itu masih mahal karena masih 20 tahun. Kita harus membayar hasil pemikiran dia. Nah, setelah 20 tahun seperti obat misalnya, ya, itu sudah tidak boleh lagi dipatenkan, harus sudah selesai patennya. Karena itu untuk kepentingan publik. Maka obat itu menurun harganya karena tidak perlu lagi membayar patennya, membayar hak paten atau royalti pada si pemilik paten. Jadi hanya 20 tahun. Contohnya ini di dalam paten obat-obatan. Tapi sering masyarakat kan meminta obatnya maunya obat paten gitu. Padahal obat paten itu obat yang lebih mahal karena masih 20 tahun kita harus membayar, sebagai pasien harus membayar pada pemilik paten. Setelah 20 tahun obat itu menjadi milik publik, kemudian harganya menurun. Gitu ya. Mungkin dari kacamata medis itu dianggap penemuan-penemuan baru yang merupakan obat-obat paling mutakhir sehingga masih dibayarkan patennya. Ya, misalnya seperti Antalgin itu udah obat yang tidak paten lagi, tapi mungkin ada orang yang atau perusahaan yang memformulasikan bentuk Antalgin sebagai penahan nyeri untuk keunggulan-keunggulan baru. Keunggulan-unggulan misalnya yang berbeda dengan Antalgin. Makanya biasanya obat-obat baru yang masih paten itu jauh lebih bagus gitu ya, dan lebih mahal, dan setelah 20 tahun kemudian menurun harganya karena akan ada penemuan-penemuan baru di bidang yang sama. Itu sekilas mengenai paten. Dan di samping pembahasan tentang paten ada lagi yang berkaitan dengan penemuan semacam ini adalah hak milik intelektual, ya. Hak milik intelektual ini juga termasuk bagian dari benda, ya, yang bisa diperjualbelikan, bisa dijadikan jaminan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini biasanya hak milik intelektual gitu, ini tidak jauh berbeda dengan hak paten gitu ya, karena memang merupakan hasil pemikiran atau proses dari berpikir gitu. Akan tetapi ada beberapa yang tidak selalu harus berhubungan dengan industri, kaitannya dengan misalnya invensi di bidang teknologi misalnya begitu ya. Nah, itu dapat juga dalam bentuk yang lain, misalnya buku, ya. Buku disebut memiliki hak kekayaan intelektual, misalnya buku, kemudian fiksi, kemudian hasil karya seni, kemudian pada kuliner, makanan misalnya begitu. Itu kalau didaftarkan hakinya bukan bagian dari hak paten, ya, tetapi haki.
Ini bentuk-bentuk yang sangat spesial di dalam hukum dagang yang berbeda dengan hukum-hukum yang lainnya. Ya, kemudian yang perlu nanti dibahas juga, ya, dan harus dipahami dengan baik dengan belajar sendiri dari mahasiswa, ya, yaitu mengenai merek, ya, jangan lupa merek, seringkali perselisihan terjadi di bidang merek, ya, ada kesamaan di dalam merek, ya, ini juga menjadi perselisihan antar perusahaan dan masuk ke dalam persaingan usaha yang sehat, ada materi yang tersendiri di bidang itu. Jadi dalam hukum dagang begitu kayanya sebetulnya materinya begitu kaya. Yang paling penting Anda selalu paham tentang konsep-konsep dan asas-asas dasar di dalam hukum dagang, karena pada dasarnya konsep itulah yang kemudian berkembang dari hal-hal yang baru pada masa kini, ya. Kemudian ada beberapa cara mendaftarkan merek, mendaftarkan paten dan lain sebagainya. Nanti Anda silakan lihat di dalam undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Itu harus belajar sendiri, tidak cukup dalam perkuliahan kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.